Dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, angka kematian akibat COVID pun semakin meningkat. Pasien-pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat mengisi bed rumah sakit hingga penuh. Akhirnya tidak semua pasien bisa mendapatkan penanganan yang semestinya, termasuk pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam video kali ini, Dr. Ren akan membahas tentang teknik prone positioning, salah satu teknik yang bisa digunakan untuk membantu pernapasan pada pasien COVID-19. Prone positioning artinya posisi tengkurap. Ya, posisi ini bisa membantu pernapasan pada pasien COVID-19, terutama yang mengalami peradangan pada paru hingga adanya kesulitan dalam bernapas. Teknik ini diketahui pertama kali sejak tahun 1970-an, di mana hasil observasi dokter pada pasien yang diposisikan tengkurap menunjukkan adanya perbaikan. Kemudian bertahun-tahun berikutnya muncul beberapa hasil penelitian yang membuktikan bahwa memang dari hasil observasi ada potensi perbaikan status oksigenasi setelah pasien diposisikan pada posisi tengkurap. Untuk merangkum data penelitian yang ada saat ini, berikut Dr. Ren tampilkan beberapa hasil penelitian yang paling relevan terkait prone positioning. Hampir semua penelitian ini membandingkan kondisi pernapasan saat tengkurap dan saat supine atau terlentang pada pasien dengan gangguan napas berat. Penelitian yang ada saat ini masih menunjukkan hasil yang beragam terhadap angka kematian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa posisi tengkurap dapat menurunkan angka kematian pada pasien dengan gangguan napas berat, sebagian lagi menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna. Namun hampir semua penelitian setuju bahwa posisi tengkurap dapat meningkatkan status oksigenasi pada seseorang, terutama dalam kondisi adanya gangguan pernapasan. Dari tabel ini juga dapat terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih fokus untuk mencari efektivitas posisi tengkurap terhadap gangguan pernapasan yang berat, terutama yang menggunakan ventilator atau bantuan napas dengan mesin. Belum banyak penelitian tentang prone positioning pada pasien COVID-19, apalagi yang bergejala ringan dan sedang. Terlepas dari hasil penelitian tadi, sebenarnya kenapa ya posisi tengkurap bisa membuat pernapasan menjadi lebih baik dibandingkan dengan posisi terlentang? Pada posisi terlentang, tekanan yang besar yang diterima oleh paru dari sisi belakang menyebabkan beberapa alveoli atau gelembung paru tidak dapat membuka atau mengembang dengan sempurna. Ketika posisi berubah menjadi posisi tengkurap, tekanan yang diterima oleh paru dari sisi depan bertambah tapi tidak terlalu besar, sehingga menyebabkan adanya keseimbangan tekanan antara sisi depan dan sisi belakang. Hal ini kemudian menyebabkan lebih banyak alveoli atau gelembung paru yang dapat mengembang dengan lebih baik. Selain itu, pada posisi terlentang, jantung yang berada di sisi depan paru kiri akan bersandar pada paru sehingga menimbulkan tekanan. Pada posisi tengkurap, jantung akan bersandar pada tulang rusuk sehingga mengurangi tekanan pada paru. Pada posisi tengkurap juga, diafragma, pembatas antara rongga dada dan rongga perut, akan sedikit berpindah posisi ke arah bawah tubuh, sehingga paru bisa mengembang dengan sedikit lebih leluasa. Ketika semakin banyak gelembung-gelembung paru yang dapat mengembang dengan lebih baik, maka aliran darah akan terbuka, sehingga meningkatkan perfusi ke organ paru-paru. Mekanisme inilah yang membuat pernapasan menjadi lebih baik pada posisi tengkurap. Jadi secara teori, posisi tengkurap bisa meningkatkan pernapasan, terutama pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, termasuk salah satunya akibat COVID-19. Meskipun penelitian yang ada belum begitu meyakinkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang, para peneliti dan ahli setuju bahwa setidaknya teknik prone positioning ini dapat meningkatkan status oksigenasi pada pasien. Teknik ini memiliki efek samping tentunya, terutama apabila diterapkan pada pasien yang tidak sadar dengan menggunakan ventilator di rumah sakit. Dengan banyaknya alat medis yang terpasang pada pasien, penerapan teknik ini akan semakin sulit dan tentunya harus langsung dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit. Lain halnya dengan pasien sadar yang tidak dipasang alat apa-apa. Teknik ini hampir tidak menyebabkan efek samping apapun. Itulah mengapa Dr. Ren merekomendasikan teknik posisi tengkurap ini untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau mungkin sedang yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas isolasi lainnya, tidak terpasang selang infus atau alat lainnya, dan mengalami sedikit kesulitan saat bernapas atau saturasi oksigen agak menurun di bawah angka 94%, tapi tidak bisa mendapatkan oksigen atau perawatan di rumah sakit karena sudah penuh. Tapi ingat, teknik ini hanya membantu sistem pernapasan untuk bisa menerima oksigen dengan lebih baik. Teknik ini tidak menyembuhkan COVID-19.
Kalau gejala yang dirasakan atau saturasi oksigen tidak membaik atau malah memburuk setelah menggunakan teknik ini, Anda harus tetap mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Oke, sekarang bagaimana cara melakukan tekniknya? Dalam penerapannya, kita tidak hanya akan menggunakan posisi tengkurap, tapi juga posisi menyamping dan posisi duduk secara bergantian. Teknik ini harus dilakukan di tempat tidur atau dengan alas yang nyaman dan menggunakan beberapa bantal. Langsung dokter yang peragakan saja ya. Pertama, berbaring pada posisi tengkurap. Letakkan bantal pada daerah dada atas atau leher, pinggul, dan kaki. Hadapkan wajah ke sisi kiri atau kanan agar tidak tertutup. Posisikan tangan di samping kiri dan kanan dari kepala. Pastikan seluruh tubuh merasa nyaman dan rileks. Pertahankan posisi ini selama 30 menit sampai 2 jam. Kemudian posisi kedua, posisi menyamping pada sisi kanan. Pada posisi ini pastikan lengan kanan tidak terhimpit oleh dada. Pertahankan posisi juga selama 30 menit sampai 2 jam. Kemudian lanjut ke posisi 3, yaitu duduk sambil bersandar. Posisi ini membutuhkan beberapa bantal yang ditumpuk agar dapat menopang tubuh. Sandarkan badan senyaman mungkin pada posisi duduk ini selama 30 menit sampai 2 jam. Kemudian selanjutnya posisi menyamping pada sisi kiri. Sama seperti sebelumnya tetapi dengan arah yang berbeda. Pertahankan posisi ini selama 30 menit sampai 2 jam. Kemudian ulang kembali ke posisi pertama yaitu tengkurap. Jadi secara keseluruhan teknik posisi tengkurap menggunakan 4 posisi dengan siklus posisi tengkurap, posisi menyamping, posisi duduk, posisi menyamping, dan kembali ke posisi tengkurap. Pertahankan setiap posisi mulai 30 menit hingga 2 jam sebelum berpindah. Teknik ini bisa dilakukan hingga 16 jam per hari, namun penelitian menunjukkan efek yang paling signifikan kemungkinan diperoleh bila teknik dilakukan lebih dari 12 jam per hari. Namun melakukan teknik ini minimal dalam 3 jam, kemungkinan sudah bisa memberikan efek perbaikan status oksigenasi dalam tubuh. Beberapa catatan khusus, jangan lakukan teknik ini setelah makan besar, tunggu minimal 1-2 jam setelah makan. Pastikan tubuh merasa nyaman pada setiap posisi, gunakan bantal secukupnya agar tidak ada bagian tubuh yang terlalu tertekan. Teknik ini tidak dianjurkan untuk beberapa kondisi seperti ibu hamil, riwayat sumbatan vena dalam, penyakit jantung yang berat, dan patah tulang pada punggung, lengan atau tungkai, dan pinggul. Jadi teknik ini mungkin tidak bisa menyembuhkan COVID-19, tapi tentunya bisa membantu pernapasan selagi tubuh melawan infeksi yang ada. Di saat ketersediaan oksigen yang semakin terbatas, teknik ini mungkin dapat sangat bermanfaat untuk pasien-pasien COVID-19 yang kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Saat ini kita mengalami situasi kritis akibat COVID-19. Ayo kita sama-sama lawan COVID-19 dengan cara tetap di rumah dan selalu taati protokol kesehatan. Kalian bisa langsung cek semua sumber dan referensi yang dokter Ren gunakan di dalam video ini melalui kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe